Oke, kalau dari aku sendiri sih kayaknya aku nggak ada masalah mengenai gizi ya. Tapi aku dapat saran dari orang tua melihat kesibukan aku kuliah yang padat ini, disuruh konsultasi mengenai gizi. Siapa tahu karena sangat padatnya kuliah dan ada pola makan yang kurang teratur, jadi mempengaruhi gizi aku gitu. Oke, baik. Berarti tujuan kakak di sini adalah untuk melakukan konsultasi terkait pola makan kakak dalam sehari-hari ini ya kak. Iya benar sekali. Oh iya kak, aku tuh kan sekali ngemil ya. Apalagi kalau ketika aku nugas itu pasti aku harus ada ngemil. Dan itu tuh persentasenya tuh sering. Nah itu tuh sebenarnya tuh baik atau enggak. Apalagi kadang aku kalau semalam nggak tidur tuh pasti aku juga nggak berhenti ngemilnya gitu. Jadi tujuan konseling kita hari ini adalah untuk membahas terkait pola makan kakak, apa saja yang harus kakak konsumsi, apa saja yang kakak harus hindari, terus mungkin makanan apa saja yang sehat untuk kakak, makanan yang tidak sehat untuk kakak konsumsi gitu ya kak. Iya. Sebelumnya izinkan saya sambil mencatat ya kak. Oke. Kalau boleh tahu untuk berat badan kakak berapa? Untuk berat badan aku ada di 42. Kalau untuk tinggi badannya kakak? Tinggi badan ada di 150. Selanjutnya saya akan menanyakan terkait aktivitas kakak sehari-hari itu seperti apa kak? Oke, aku biasanya bangun di jam 5.15-an itu, terus subuh, terus aku persiapan mandi, makan, persiapan ke kampus. Terus aku mungkin kalau kuliah tuh sampai sore ya. Belum lagi kalau misalnya aku kebetulan ada rapat itu aku bisa sampai malam, pulang malam bersih-bersih, aku jadi tugas terus tidur seperti itu. Terus kan kebetulan kemarin aku habis PKL 1,5 bulan. Nah itu kegiatannya hampir sama. Cuma bedanya kan kalau PKL kan ada shift sama aku tuh berangkat ke rumah sakit itu jalan kurang lebih 400 meter atau 100 meter. Dan itu juga mungkin dalam sehari untuk langkah yang aku tempuh itu bisa sampai berapa 5 sampai 10 ribu langkah lah. Ya. Apakah kakak ada alergi makanan kak? Sejauh ini sih aman aja ya, nggak ada alergi. Kalau untuk pantangan makan mungkin tak ada. Nggak ada sih. Apakah kakak ada menjalani diet akhir-akhir ini? Nggak ada. Oke, selanjutnya saya akan menanyakan terkait pola makan kakak kemarin dari bangun tidur sampai ingin tidur kembali ya kak. Untuk mungkin kakak kemarin bangun tidur ada mengonsumsi sesuatu kak? Aku pagi langsung minum minum air putih kurang lebih 250 ml. Terus aku ada makan roti juga. Terus aku makan paginya di jam 8 sampai jam 9-an itu aku makan sate kurang lebih 3 sampai 4 tusuk untuk porsi nasinya sedang ya. Terus aku di siang hari ada makan ketela rebus sama minum susu. Terus di sore hari kurang lebih jam 3 sampai jam 4-an aku baru makan siang itu nasi semur ayam. Lalu di jam malamnya aku makan cireng kuah seblak. Terus ada makan kacang rebus juga. Apakah ada makanan lain yang dikonsumsi lagi kak? Udah sih sama itu ya mungkin minumnya ada minum, tapi kan kalau minum kan aku nggak pasti jam berapa ya. Mungkin kalau seharian aku mungkin minum itu kurang lebih 1,5 liter ya. Oke, sudah cukup ya kak untuk ini. Selanjutnya saya akan menanyakan terkait makanan apa saja yang kakak konsumsi dalam 1 bulan terakhir ini ya kak. Oke. Selanjutnya saya akan menanyakan apa saja yang kakak konsumsi dalam 1 bulan terakhir ini ya kak. Oke. Kita mulai dari makanan pokok dulu. Kakak ada mengonsumsi apa aja di makanan pokoknya? Ada nasi, terus ada roti, terus ada kentang rebus, terus ada ketela juga sama ada mie. Ya. Oke, kalau untuk nasinya itu seberapa sering kakak dalam mengonsumsinya? Kalau untuk nasi setiap hari pasti aku makan nasi. Kalau untuk mie dalam sebulan ini aku untuk makan mie-nya mungkin bisa 2 sampai 3 kali. 2 sampai 3 kali. Ya. Terus kalau untuk kentangnya dalam sebulan aku baru 1 kali. Kalau ketela dalam sebulan mungkin 2 sampai 3 kali. Kak, kalau untuk nasinya seberapa banyak yang kakak konsumsi dalam sehari 1 kali makannya? Kalau untuk rotinya kak? Rotinya segini. Kalau untuk kentang rebusnya kak, dalam 1 kali makan itu seberapa kak? Segini. Oke, kalau untuk ketelanya? Kalau ketela
Mungkin kurang lebih segini. Oke. Kalau untuk mie-nya mungkin Kak dalam satu kali konsumsi itu seberapa Kak? Segini. Apakah untuk makanan pokok ada lagi Kak? Kayaknya udah. Oke, selanjutnya untuk lauk hewani ya Kak. Oh, lauk hewani dalam sebulan ini aku ada lele, ada bandeng, ada telur, terus juga ada ayam. Oke. Kalau untuk lele sendiri itu Kak dalam mengonsumsinya itu seberapa sering? Dalam sebulan ini untuk lele aku mengonsumsi baru 1 kali. Kalau untuk ayam mungkin dalam seminggu bisa 2 sampai 3 kali. Terus kalau buat telur 1 minggu 1 kali. Dan mungkin kalau untuk bandengnya aku bulan ini baru 1 kali. Kalau untuk lelenya sendiri Kak dalam satu kali makan itu seberapa Kak? Segini. Oke. Kalau untuk ikan bandengnya Kak? Ikan bandengnya segini. Kalau untuk telurnya Kak? Telur segini. Oke. Kalau untuk ayamnya? Ayamnya segini. Oke. Untuk lauk hewaninya apakah ada tambahan lain Kak? Sementara cukup. Biasanya untuk ke lauk nabati ya Kak, Kakak ada konsumsi apa aja di lauk nabatinya? Lauk nabati aku ada tahu, terus ada tempe, ada sama kacang tanah. Oke. Kalau untuk tempenya itu seberapa sering dalam konsumsinya? Kalau tempe mungkin seminggu bisa 1 kali, tahu juga. Kalau kacang tanah sebulan mungkin 1 sampai 2 kali. Kacang panjang juga 1 bulan 1-2 kali lah. Kalau untuk tempenya sendiri setiap kali mengonsumsi itu seberapa banyak Kak? Segini. Oke. Tahunya juga segini atau? Iya, sama-sama. Kalau untuk kacang tanahnya Kak? Kacang tanah segini. Oke. Oke, untuk lauk nabatinya apakah ada tambahan lainnya? Enggak, cukup. Selanjutnya untuk sayuran ya Kak? Ya. Oke Kak, kalau untuk sayurannya Kakak ada mengonsumsi apa aja Kak? Mungkin kalau di shop ada bayam, ada sawi, ada cipang, terus ada jagung, terus aku ada juga buncis, aku ada terong, terus aku ada kembang kol, terus ada jagung kecil putren, ada jamur. Oke, kalau untuk sopnya sendiri itu Kak dalam mengonsumsinya itu seberapa sering? Mungkin kalau sop bisa 1 minggu 2 sampai 3 kali. Oke, itu kalau untuk sopnya seberapa banyak Kak? Sop Iya. segini, 1 mangkok 250. Oke. Kalau untuk buncisnya Kak seberapa sering dalam mengonsumsinya? Buncis itu paling nggak sebulan 2 sampai 3 kali. Kalau untuk buncisnya sendiri itu dalam setiap kali mengonsumsi seberapa banyak Kak? Mungkin 3 kali ini deh. Oke. Untuk kembang kolnya sendiri Kak dalam 1 minggu itu seberapa sering? Kembang kol sebulan 1 sampai 2 kali. Terus kalau untuk jagungnya Kak, Jagung mungkin 1 minggu bisa 1 kali. kalau untuk terongnya, Terong 1 bulan 1 kali. kalau untuk jamurnya Kak, Jamur 1 bulan 1 kali. bulan 1 kali. Untuk jamurnya itu setiap kali mengonsumsi seberapa banyak Kak? Segini. Apakah ada tambahan lagi di sayurannya Kak? Oke, selanjutnya ke buah-buahan ya Kak. Buah-buahannya apa saja yang Kakak konsumsi? Untuk buahnya itu ada jeruk, Oke. terus ada kelengkeng juga, terus ada timun, terus ada salak, ada nanas, terus ada pisang. Oke, kalau untuk jeruknya sendiri Kak, seberapa sering Kakak mengonsumsinya? Mungkin kalau untuk jeruk, nanas, timun, salak, sama kelengkeng itu sebulan mungkin bisa 1 hingga 2 kali. Tapi kalau pisang Ya. setiap minggu itu pasti minimal 1 kali. 1 kali. Oke, untuk buah-buahannya apakah ada tambahan lagi Kak selain buah yang tadi itu? Sementara cukup. Oke, selanjutnya untuk minuman ya Kak. Untuk Ya. minuman apa saja yang Kakak konsumsinya? Untuk minuman ada air putih, Oke. ada teh, es jeruk, terus ada coklat, ada susu, terus ada kopi, terus ada es buah sama es teler.
Kalau untuk coklatnya sendiri Kak, itu seberapa sering dalam mengonsumsinya? Kalau coklat paling enggak 1 minggu 1 kali, kopi juga 1 minggu 1 kali. Terus kalau es jeruk mungkin sebulan bisa 2 sampai 3 kali. Es teler, es buah sebulan 1 kali. Terus susu itu mungkin seminggu bisa 3 sampai 4 kali. Biasanya minuman yang kakak konsumsi ini lebih sering itu seberapa banyak yang kakak konsumsi? Kalau misalnya kopi itu sebenarnya dikit sih, mungkin 2 sampai 3 teguk. Kalau es jeruk itu mungkin bisa 500. Ya. Terus kalau teh itu juga mungkin 250. Terus kalau air putih mungkin dalam sehari minimal 1 liter. Terus kalau untuk es buah sama es telernya mungkin 1 mangkok. Untuk susu itu biasanya aku pakai Ultramilk yang berapa sih, 450. Untuk minumannya apakah ada tambahan lagi Kak? Cukup. Baik Kak, selanjutnya kita ke snack ya Kak. Saya akan menanyakan snack apa saja yang kakak konsumsi dalam beberapa hari ini ya Kak. Mungkin ada apa saja yang kakak konsumsi? Ada sus, ada martabak asin, ada cireng, terus ada batagor, ada tempura, ada basreng, ada cilok. Oke, kalau untuk susnya sendiri itu seberapa sering dalam mengonsumsinya Kak? Mungkin kalau sus itu sebulan bisa 2 sampai 3 kali. Dengan 1 kali makan mungkin bisa 10 biji. Terus kalau untuk martabak asinnya sebulan baru 1 kali, cilok 1 kali, cireng 2 kali dalam sebulan ini. Terus ada tempura 1 kali, dan untuk basreng itu mungkin hampir setiap hari dengan 1 kali nyemil itu mungkin bisa 1 gram. Apakah ada snack lain Kak yang konsumsinya? Cukup. Baik Kakak, saya akan membacakan kembali apa saja yang Kakak konsumsi dalam 1 bulan terakhir ini. Mungkin nanti kalau misalnya ada tambahannya nanti bisa Kakak sampaikan ya Kak. Ya, Untuk makanan pokok itu Kakak ada mengonsumsi nasi itu 3 kali dalam sehari. Ya. Rotinya itu 3 sampai 4 kali dalam seminggu. Ya. Untuk kentang rebusnya itu 1 bulan sekali. Kedelainya itu 1 bulan 2 sampai 3 kali. Ya. Untuk mie instannya itu 1 bulan ini bisa 2 sampai 3 kali. Ya. Untuk lauk hewaninya itu ada ikan lele 1 kali dalam 1 bulan, Ya. ikan bandeng 1 kali dalam 1 bulan, Ya. telur 1 kali dalam 1 minggu, Ya. ayam 2 sampai 3 kali dalam 1 minggu. Ya. Untuk lauk nabatinya itu ada tempe 1 kali dalam 1 minggu, Ya. tahu juga sama, Ya. kacang tanah 1 sampai 2 dalam sebulan. Ya. Kalau untuk sayurnya itu ada sop dalam 1 minggu 2 sampai 3 kali. Ya, benar. Kalau buncis 2 sampai 3 kali dalam sebulan. Ya. Kembang kolnya 1 sampai 2 kali dalam 1 bulan. Untuk jagung putrenya 1 kali dalam 1 minggu. Ya. Terongnya 1 kali dalam 1 bulan. Dan jamur 1 kali dalam 1 bulan. Ya. Untuk buah-buahannya itu ada jeruk, kelengkeng, nanas, timun salak itu 1 sampai 2 kali dalam sebulan. Ya. Pisangnya itu 1 kali dalam 1 minggu. Ya. Kalau untuk minumannya itu ada coklat itu 1 kali dalam 1 minggu, kopi 1 kali dalam seminggu, susu 3 sampai 4 kali, air putih itu setiap hari mengonsumsi teh 3 sampai 4 kali dalam seminggu, es jeruk 2 sampai 3 kali dalam 1 bulan, Iya. es teler sama es buah itu 1 kali dalam 1 bulan. Ya. Selanjutnya itu ada snack, ada sus yang dikonsumsi 2 sampai 3 kali dalam 1 bulan, martabak asin 1 kali dalam 1 bulan, cireng 2 kali, cilok 1 kali dalam 1 bulan, batagor 1 kali dalam 1 bulan, tempura 1 kali dalam 1 bulan. Ya. Basreng itu sering dikonsumsi mungkin seminggu bisa 3 sampai 4 kali ya. Ya. Apakah ada tambahan lagi Kak yang ingin ditambahkan lagi? Cukup. Dari yang sudah kakak sebutkan tadi terkait kebiasaan makan kakak, saya akan memberikan beberapa solusi alternatif yang mungkin ini ada terkait ini Kak, leaflet terkait pentingnya gizi seimbang untuk kesehatan optimal. Nanti kakak bisa dibaca terlebih dahulu sebelum nanti saya akan memberikan beberapa alternatif yang nanti bisa kakak pilih. Ini sekarang saya akan memberikan beberapa alternatif. Mungkin nanti kakak bisa memilih salah satunya dari alternatif yang sudah saya sampaikan.
Nah, mungkin di alternatif pertama itu dengan bisa disebut sebagai langkah bertahap, itu bisa dilakukan dengan mudah. Mungkin seperti kakak jangan men-skip sarapan kakak, sebisa mungkin kakak di pagi hari untuk menyempatkan sarapan. Terus ditambahkan porsi sayur dan buah-buahannya lagi. Terus seperti tadi yang kakak bilang, kakak suka nyemil saat mengerjakan tugas. Mungkin cemilan yang kurang sehat itu bisa diganti dengan cemilan yang lebih sehat, seperti buah-buahan gitu ya kak. Selanjutnya ini dalam mengonsumsi air putihnya mungkin bisa ditingkatkan lagi, diperbanyak lagi dengan minum susunya mungkin bisa ditambahkan lagi. Terus untuk alternatif yang kedua itu langsung menyeluruh atau lebih cepat gitu ya kak. Mungkin yang pertama itu langsung menerapkan pola makan 3 kali dalam sehari sesuai dengan isi piringku, nanti dikurangin sedikit pun gitu ya kak. Terus menentukan jadwal menu mingguan, jadi setiap kakak akan makan dalam 1 minggu itu sudah terstruktur, sudah ada jadwal apa saja yang kakak harus konsumsi. Selanjutnya itu kakak membawa bekal snack yang lebih sehat dari rumah seperti buah-buahan gitu, untuk mengurangi kakak nanti jajan yang tidak sehat di luar. Selanjutnya melakukan olahraga minimal 30 menit sampai 2 kali seminggu. Oke. Jadi kakak lebih nyaman melakukan alternatif satu atau yang kedua kak? Yang pertama bertahap. Oke, yang bertahap. Oke, berarti pilihan kakak itu untuk pilihan yang pertama ya kak, yang secara bertahap. Dari semua yang sudah saya jelaskan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan kak? Mungkin aku mau nanya ini karena kalau langsung kurangin nggak nyemil kan nggak bisa ya. Terus solusinya biar aku tetap bisa ngemil itu gimana tapi tetap dalam pola hidup sehat. Oke, mungkin kakak misalnya masih ada keinginan nih untuk menyemil makanan yang kakak sukai. Mungkin jangan setiap hari, nanti bisa dalam 1 minggu sekali atau 2 kali saja sudah cukup. Tapi nanti porsinya dikurangi lagi. Gitu. Terus nanti misalnya kalau kakak ingin yang lebih sehat, mungkin kakak dalam 1 minggu itu ada konsumsi buah-buahan itu di rolling kak. Jadi buahnya itu tidak ditutup saja. Misalnya di hari pertama kakak pengen nyemil nih, mungkin kakak nanti bisa milih anggur. Di hari keduanya mungkin bisa buah apel. Mungkin di hari ketiganya bisa pisang gitu. Jadi setiap harinya itu buahnya tidak itu aja gitu ya. Jadi ada variasi buahnya biar kakak tidak cepat bosan. Oke. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi ya? Udah sih udah. Oke baik kak, mungkin sesi konseling kita sampai di sini dulu terlebih dahulu. Nanti kita lihat progresnya di 1 minggu ke depan ya kak. Mungkin di minggu depan semoga sudah ada kemajuan kakak dalam mengurangi cemilan yang kurang sehat itu. Amin. Baik kakak, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk konseling pada sore hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan yang saya lakukan. Terima kasih kakak, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih kembali Kak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ya.